Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Silakan Pak, berdiri Pak, satu langkah ke depan. Ikuti ucapan sumpahnya. Bapak agama Islam tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Bismillahirrahmanirrahim. Allah saya bersumpah Demi Allah saya bahwa bersumpah saya saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan duduk Pak. Ini akan menerangkan novum surat pernyataan atas nama dia. Ya. Ya. Terima kasih Yang Mulia, kami bacakan untuk dan atas nama Adi Haryadi. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama Adi Haryadi, tempat tanggal lahir dan alamat dan seterusnya. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 hari Sabtu malam sekitar pukul 22 WIB dalam keadaan hujan atau gerimis, saya berjalan kaki dari Sunan Gunung Jati menuju ke makam Raja Galuh untuk berziarah atau musafir. Lalu sebelum flyover Talun yang ke arah Sumber di berlawanan arah dengan kendaraan yang ke arah Tali Tanjung, saya duduk di pinggir jalan di atas rumput mau makan nasi bungkus pemberian orang lewat. Bahwa kemudian ketika saya sedang makan di pinggir jalan, saya mendengar ketawa ketiwi pengendara motor laki-laki dan perempuan berboncengan menggunakan motor Seon warna biru kuning tanpa plat nomor dan dalam keadaan kebut-kebutan atau oleng di seberang saya ke arah flyover Talun. 3. Bahwa setelah itu pengendara tersebut tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Saya melihat korban laki-laki terpental ke tiang lalu jatuh ke aspal, dan korban perempuan terpental ke pembatas jalan lalu jatuh ke aspal yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat saya duduk. Bahwa selanjutnya saya melihat juga seorang pengendara motor di belakangnya berhenti. Kemudian saya berdiri mau menghampiri kecelakaan tersebut. Ada pengendara motor lagi berboncengan, 2 orang bapak-bapak di seberang kecelakaan tersebut, lalu menanyakan ke saya ada apa, dan saya jawab ada kecelakaan. Bahwa kemudian saya bersama-sama dengan 2 orang pengendara tersebut menyeberang mendekati lokasi kecelakaan dan menghampiri seorang pengendara yang berhenti di belakang korban kecelakaan. Lalu bapak pengendara itu mengatakan dari sana ugal-ugalan. Bahwa selanjutnya ada pengendara motor 1 orang lagi datang dari arah Indomaret, nanya juga ke kami ada apa. Dijawab oleh orang lain bahwa ada kecelakaan. Bahwa kemudian kami bersama-sama berada dekat dengan korban kecelakaan tersebut, namun tidak ada yang berani menolong ataupun memegang. Saya melihat keadaan korban laki-laki tertelungkup, masih menggunakan helm warna merah putih, dalam keadaan rusak bagian depannya dan ada darah. Kemudian saya melihat korban perempuan tidak menggunakan helm, juga dalam keadaan telungkup dan ada darah di kaki juga di tangan. Bahwa saya ingat korban laki-laki memakai kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang dan sepatu. Lalu untuk korban perempuan dengan pakaian warna hitam motif putih, memakai jaket warna biru putih diikat di pinggang,
memakai celana pendek dan sepatu sendal. Bahwa kemudian saya mengatakan kepada pengendara motor untuk melapor ke polsek terdekat. Lalu seorang pengendara motor yang terakhir pergi melapor ke polsek terdekat. Bahwa setelah sekitar 20 menit datang mobil dinas polisi menghampiri korban, memotret korban yang masih dalam keadaan telungkup, lalu kedua korban tersebut dibalik dan korban laki-laki helmnya dibuka oleh warga, disuruh polisi untuk dipoto. Bahwa kemudian polisi sekitar 4 orang dibantu warga mengangkat kedua korban ke atas mobil. Untuk korban laki-laki sudah tidak bergerak, namun korban perempuan masih hidup dan bersuara, "Ya Allah," berulang kali. Dan motor korban pun dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal dalam keadaan lecet-lecet. Demikian surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Subang 6 Agustus 2024 yang menyatakan Adi Haryadi. Demikian yang mulia. Saudara saksi, apakah betul itu tadi adalah pernyataan dari saudara? Betul, tapi ada yang kurang itu tadi kayaknya pengetikannya. Apa yang kurang? Itu sebenarnya waktu dia numbur pengendara itu tadi, ada motor turun dari atas, 2 orang boncengan, tapi orang itu tidak menolong, langsung jalan. Nah, terus? Yang di seberang itu ada 1, terus ada lagi datang 1 orang boncengan nanya ke saya, itu ada apa, kecelakaan? Saya bangun dari duduk saya nyebrang bertiga gitu. Jadi saya nyebrang itu berarti saya di seberang orang 4, ada lagi datang motor 1, terus nanya ada apa, dijawab sama teman-teman itu kecelakaan gitu. Terus saya ngomong, tolong dong yang punya motor lapor ke polsek terdekat yang tahu, saya bilang, karena saya bukan orang situ kan. Itu Saudara saksi, saya ingin bertanya, sebelum peristiwa yang saudara nyatakan dalam pernyataan saudara tadi, melihat motor yang datang dengan cepat lalu terjadi kecelakaan seperti yang disampaikan oleh saudara saksi, sudah berapa lama saudara saksi duduk di jembatan tadi dengan makan nasi yang katanya di pemberian dari orang yang lewat itu? Saya sekitar duduk di situ sekitar 10 menitan. Baru ada orang dari arah yang dari sana itu, Indomaret itu lagi kok naik motor seneng-seneng gitu, kenceng kan gitu. Udah setelah itu dia oleng di situ, pas antara saya duduk di situ motornya terpleset ngesrek ke depan, itu orangnya terpental ke tiang, yang laki, yang perempuan ke trotoar. Gitu. Berapa jarak jauh dari tempat duduk saudara dengan tempat kejadian motor itu? Lebih kurang antara 25 sampai 30 meter. 25 sampai 30 meter dari ya. tempat duduk Jadi saya. saudara saksi melihat dengan jelas peristiwa itu ya? Melihat dengan mata kepala saya dan bisa saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Lalu saudara di sana sesudah kejadian kecelakaan itu apa yang saudara lakukan selain menyuruh orang untuk melaporkan ke polisi? Saya tidak melakukan apa-apa karena satu, saya bukan orang situ. Yang kedua, saya juga tidak kenal sama kawan-kawan yang di situ ya. Itu tadi nunggu ada, terus setelah orang itu jalan yang saya suruh tadi, ada orang naik motor lawan arah, boncengan gitu. Nah, sampai situ, terus gak lama dari situ sekitar 20 menitan lah polisi datang. Oke,
Saudara melihat nggak di belakang motor yang kecelakaan itu ada motor lain yang kebut-kebutan mengejar? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang ngejar motor ini yang Tidak kecelakaan? ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kemudian saya ingin tanya lagi kepada saudara saksi, memperjelas, saudara berada di lokasi kejadian sampai selesai atau begitu kejadian terus saudara pergi? Sampai selesai diangkat. Diangkat kemana? Dibawa ke rumah sakit. Pakai? Dibawa ke mobil, pakai mobil polisi yang kayak ada baknya gitu. Saudara melihat polisi ketika pertama datang, apa yang dilakukan polisi? Ya itu tadi, membalikkan itu tadi sama orang-orang yang di situ, sama warga terus. Itu kan terus rame itu Pak. Apa? Membalikan apa? Yang jatuh tadi. Yang jatuh? Ya, Karena jatuhnya apa? Posisi tengkurap? Tertelungkup terus difoto-foto itu. Di foto-foto? Ya, Habis seingat di saya. foto-foto, yang tengkurup itu laki dan perempuannya? Iya. Lalu polisi datang? Ya itu tadi Dibalikan. Foto-foto. Yang menyuruh polisi? Iya. Korban perempuannya yang saudara bilang masih hidup? Ya lihat saya Dia menjerit apa? masih ada suara. Ya Masih ada Allah, suara Allah, ya? gitu. Terdengar jelas ya? Ya terdengar, bukan saya aja yang di situ ya mungkin mendengar. Saya ingin bertanya, apakah posisi dia pakai rok atau pakai celana? Pakai celana pendek. Pakai celana pendek. Iya. Jadi tidak roknya tersingkap tidak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti kalau ada yang bersaksi itu ada sulap lagi berarti ya? Wah itu nggak benar itu. Ya. Tadi Pak Adi bilang musafir. Iya Pak. Ya. Seperti apa penampilan Bapak pada waktu itu? Mandinya berapa bulan sekali gitu? Ya kalau mandi ya tiap hari saya ya dalam agama yang saya anut kan tetap saya ya ibadah. Kalau mandi ya tiap hari mungkin Ya. namanya bentuk ya waktu itu. Karena ada saksi yang melihat saudara tuh takut. Disangkanya saudara tuh begal gitu. Pada waktu itu loh. Iya iya. Gitu. Apa penampilannya seseram itu gitu? Ya mungkin bagi pandangan dia, tapi bagi saya urusan itu saya mau dikatakan apa, saya tuh nggak pernah pikir. Yang penting urusan saya sama yang maha hidup, sama yang maha kuasa. Saya jadi pengen mengetahui itu sejarah saudara kok jadi apa musafir itu, maksud, tujuan, dan kemana aja saudara itu selama ini, sehingga saudara kurang memahami atau tidak mengetahui ada perkara ini di Cirebon gitu. Coba sesingkat aja yang bisa supaya. Ya saya itu kan langsung meneruskan perjalanan waktu itu kan. Jadi saya nggak pernah, karena saya itu di makam kalau nginep itu kan sering ditegur sama pengurusnya karena saya nggak bawa surat-surat lengkap, karena waktu itu saya cuma bawa kartu keluarga sama KTP lama yang nggak jelas gambarnya. Akhirnya saya sampai habis ziarah ke Raja Galuh itu di Prabu Gesan Ulun seingat saya, sama Prabu Pucuk Umun itu saya jalan ke Purwakarta, saya putuskan langsung mau pulang fotokopi EKTP gitu loh, biar saya nggak ditegur lagi. Jadi setelah fotokopi EKTP saya meneruskan perjalanan lagi ke Banten saya sampai 2018 akhir saya baru pulang. Berapa tahun saudara jalan itu? Jalan kaki selamanya? Iya, ya hitungannya 2 tahun lebih saya. 2 tahun jalan kaki? Iya, jalan kaki. Selama ini setelah kejadian saudara saksikan, saudara saksi berada di mana? Ya saya meneruskan perjalanan saya. Sebagai musafir. Iya. Nah, kenapa baru sekarang saudara tergugah untuk memberikan kesaksian? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Lah saya kan nggak ngerti kalau ini ada terjadi pembunuhan. Saya setelah tahu itu kan ada tayangan rakyat bersuara. Tahunya kapan? Ya perkiraan antara bulan sebelum Agustus lah. Agustus ini ya? Iya sebelum Agustus. Agustus 2024 atau Iya. 2016? Ya 2024. 2024 baru saudara tahu sebelum Agustus. Iya. Oke. Setelah saudara tahu 2024, kemudian apakah ada yang menghubungi saudara atau saudara terpanggil sendiri? Iya waktu itu kan saya terpanggil hati saya. Waktu ada tayangan itu kan
di acara rakyat bersuara itu kan kelihatan tempat-tempat yang ditunjukkan di situ. Terus kalau tidak salah itu ada yang bekas tempat, kok ini kayak tempat yang saya duduk kan gitu. Kalau itu nggak pembunuhan kan gitu saya. Pas itu di Aiman itu kan ada cerita ya masalah ada yang pelorot itu, jadi saya langsung terpanggil, wah nggak bener ini kata saya gitu. Dalam Bapak bersaksi sekarang depan persidangan, adakah yang menyuruh Bapak bersaksi? Tidak ada. Adakah yang membayar Bapak untuk bersaksi? Tidak ada. Jadi atas kesadaran sendiri, keikhlasan Kesadaran sendiri, saya. tanpa paksaan siapapun ya? Betul. Saya tambahkan sedikit Pak ya. Bapak tadi sedang duduk ya, melihat sepeda motor. Sepeda motor itu jenis apa sepeda motor? Seon. Bapak artinya apa Bapak? Kok bisa menyimpulkan itu sepeda motor Seon? Saya lihat itu lampunya belakang ya. Iya. Bapak sudah pernah lihat motor Seon sebelumnya? Ya saya pernah punya masalahnya. Nah, jadi Bapak udah tahu ya. Iya. Cuman beda warnanya aja. Pasti Iya. Itu saya buat mulung itu kalau di rumah. Yamaha apa Honda ya? Yamaha. Yamaha Seon ya. Iya. Warna yang Bapak lihat pada saat itu Biru kuning. biru kuning. Iya. Oke. Kemudian zigzag, Siksa. terpleset, Terpeleset. jatuhlah. Berdiri Pak, satu langkah ke depan, ya. Ikuti lafaz ucapan sumpahnya ya. Diucapkan ucapan sumpahnya atau dilafazkan ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi di dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Terima kasih. Izin yang mulia, pada poin 5 bahwa saksi melihat helm warna merah putih merek KYT, kami akan langsung konfirmasi saja dulu atas foto helm yang kami miliki kepada saksi, apakah itu helmnya? Akan dijadikan bukti yang mulia. Izin yang mulia. Foto aja, silakan Pak. Saudara saksi, pada poin 5 kesaksian Anda mengatakan melihat helm merah putih merek KYT. Apakah helm ini yang Anda lihat? Karena ini helm sama aman anak saya, warnanya beda. Dulu beli sekitar 600-an. Ya, maksudnya yang ini dalam keadaan masih baik, ini yang Anda lihat itu yang ini atau yang ini? Enggak, maksudnya keadaannya udah pecah. Ini masih baru. Tapi Helmnya kayak gini. iya. Itu kan saya nggak turun. Oh, nggak turun. Tapi helmnya seperti ini ya. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Ismail, saudara saksi, ya. Malam itu saudara dengan Purnomo dari mana dan mau kemana? Dari Bekasi tujuan ke Watu Belah, Pak. Batu Gelap. Ah, acara lamaran anak angkat saya. Lamaran. Iya. Itu jam berapa saudara lewat itu? Lewat di Ya. Jembatan Talun. Ya. Sekitar kurang lebih jam 22-an. Selesai acara? Selesai acara. Selesai acara ya. Kondisi hujan sorenya, pas malamnya itu gerimis kecil-kecil. Oke. Gitu. Selesai lamaran di rumah pacar tunangan dari Purnomo jam berapa? Sekitar
jam setengah 10-an apa setengah 10-an lah kurang lebih. Gitu ya. Memang Iya. dekat, memang lewat situ ya. Dekat iya, lewat sumber, lampu merah, ke kiri, terus jembatan. Oke. Terus saudara tadi dalam pernyataannya hanya berhenti ya. Ya berhenti. Waktu berhenti saudara ada lihat orang? Nggak ada sama sekali Pak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Saudara lihat ada yang seberang jalan di seberang saudara yang lagi ada yang lagi duduk lagi makan. Saya nggak merhatiin, saya cuma ngelihat apa yang kecelakaan Pak. Oh, saudara tidak melihat ya? enggak. Ada yang duduk lagi makan tidak lihat. Nggak ngelihat. Gitu. Gitu. Iya. Oke. Purnomo, Iya Pak, apa yang dilihat oleh Pak Ismail sama? sama Pak. Coba Ya, ceritakan. ya, jadi ceritanya waktu itu pulang dari rumah cewek yang saya lamar itu nyasar Pak. Tadinya saya mau ke kiri, mau pulang, ternyata saya salah arah ke kanan gitu. Pas ke kanan, Yang bawa motor siapa? saya Pak. Oh, Pak dibonceng. Oh ya, terus? Ya, habis itu saya lurus terus, kan saya kan baru situ. Kira saya ikutin jalan itu kiri. Nah, pas di jalan itu saya melihat laki sama perempuan naik motor gitu. Apa yang Anda lihat? Motornya bagaimana? Terus laki dan perempuannya bagaimana? Kalau Pak Purnomo kan sudah disampaikan di dalam pernyataan. Apa Iya. yang saudara lihat? Pas itu yang laki-laki naik motornya zigzag Pak, zigzag Zigzagnya bagaimana? gini Pak, oleng. Terus naik angkat dikit motornya ke standing, turun nggak stabil gitu. Di belakang kucing cewek. Habis itu jatuh, motornya nabrak trotoar, orang laki ceweknya ini mental. Nabrak cowoknya mentok nabrak PJU, ke cewek mental. Ketika saudara melihat dia zigzag karena ketakutan ada yang mengejar atau memang lagi senang zigzag biasa ya? Iya. Naik motor karena sepi kan di situ Sepi, kan? Pak. Karena senang atau karena ada yang kejar? Kalau saya lihat sih karena lagi senang. Dari mana saudara tahu dari senang? Soalnya dia teriakan Pak. Teriaknya bagaimana? Ini, gitu. Yang teriak laki atau perempuan? Laki. Laki. Iya. Perempuannya? Perempuannya sih, kalau saya dengar sih teriak tapi pelan gitu. Oh, tapi terdengar oleh saudara? Dengar. Terdengar ya? Nah, terus sesudah itu? Setelah itu ya habis itu dia jatuh, tabrak, di sini laki-laki tengkurap, kan sama tengkurap juga. Saya tuh jarak dari dia itu nggak terlalu jauh gitu. Saudara berarti kan berlawanan arah dari motor yang membawa perempuan dan laki tadi itu ya, Iya. yang kecelakaan tadi ya. Iya Pak. Di belakang motor laki dan perempuan nggak ada motor lain? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Iya.